Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takunu likulli usri yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli suqmin shifaa'a wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah di malam yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sambil kita meniatkan i'tikaf, kita dapat berkumpul di dalam Masjid Agung yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan nikmat menjadi bahagian orang-orang yang memakmurkan masjid akan senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita untuk selalu, insyaallah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hantarkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kepada keluarga, para sahabat beliau sekalian, dan juga seterusnya kepada para alim ulama sekalian. Yang kami muliakan tim Safari Ramadan dari Inspektorat Aceh, Bapak Asisten 3 dan unsur camat Kabupaten Pidijaya ini, kemudian Imam Syekh Masjid Agung, dan tentunya semua para hadirin dan jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang tidak tersebutkan, tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah sebagai bagian dari silaturahim yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa perjalanan Ramadan sudah berjalan 1 minggu. Al-Fakir teringat kepada salah satu hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, yaitu diriwayatkan daripada Abi Hurairah, la taqumus sa'ah hatta yataqarraba zaman. Tidak akan tegaknya hari kiamat kecuali masa itu menjadi dekat. Fatakunus sanatu kasyahar, maka setahun itu bagaikan sebulan. Wa syahru kal jum'ah, sebulan bagaikan 1 Jumat. Wal jum'ah kal yaum, satu Jumat atau seminggu itu bagaikan sehari. Wal yaum kasa'ah, dan sehari bagaikan 1 jam. Wasa'ah kahtirakis sa'afah, dan 1 jam bagaikan daun kering yang terbakar. Begitulah satu waktu nanti, perjalanan waktu begitu cepat. Hari ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, bulan yang seharusnya kita sangat bersyukur bisa hadir dalam bulan yang mulia ini. Tak terasa sudah seminggu pun berjalan. Maka kalau bulan ini tidak kita lakukan perencanaan dengan baik, mungkin ini ada Bapak Inspektorat, ada Bapak Asisten 3, tentunya untuk membuat sesuatu bangunan pun kita mesti ada master plan, mesti ada perencanaan dengan baik. Maka bila Ramadan tidak direncanakan dengan baik, tentunya Ramadan ini akan berangkat dan kita tidak akan banyak memperoleh faedah daripada kedatangan Ramadan. Apalagi tidak terasa sudah seminggu. 10 yang pertama yang dijanjikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hanya tinggal sisa 3 hari lagi. Rahmat apa yang sudah kita minta selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh? Apakah kita sudah minta rahmat kita dalam dunia? Sudahkah kita minta rahmat kepada ayah dan ibu kita? Sudahkah kita minta rahmat kepada ketika kita masih masuk dalam alam kubur? Sudahkah kita minta rahmat ketika kita dibangkit di padang mahsyar? Sudahkah kita minta rahmat ketika kita dihadapkan dengan mizan, timbangan kebaikan, timbangan keburukan? Sudahkah talake tanya rahmat atih titian siratal mustaqim, sehingga kita bisa diberikan rahmat yang paling agung oleh Allah berkumpul di pegang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raya tak rahmat payah talake ba Allah, hanya tinggal 3 hari sisa. Dan itu kalaupun tidak kita planning dengan baik, banyak tertinggal permohonan-permohonan rahmat yang seharusnya diturunkan oleh Allah dan diberikan bagi mereka yang meminta rahmat-rahmat yang sangat istimewa tersebut.
Maka ma'asyiral muslimin, Ramadan bulan yang istimewa. Makanya Rasulullah dalam salah satu hadisnya menyebutkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau umatku tahu apa yang terdapat dalam Ramadan, mereka minta sepanjang tahun jadi Ramadan. Madhabahun Ramadan. Kenapa tidak? Bagaimana tidak mulia Ramadan, ma'asyiral muslimin? Sederhana sekali Rasulullah menyebutkan, la khulufu famis shaim atyam indallah min rahil miski. Bau mulutnya saja orang puasa terhitung lebih afdal, lebih baik daripada bau kasturi. Nyen orang puasa. Itu kelebihan puasa Ramadan. Bau mulut dianggap ibadah. Bau mulut dianggap atyam min rahil miski, lebih baik daripada bau kasturi. Naumus shaim ibadah, tidur saja dihitung sebagai ibadat. Diam kita dianggap sebagai tasbih. Begitu hebatnya bulan yang istimewa ini, tanpa planning yang baik, tanpa perencanaan yang baik, maka dia akan berangkat dan kita tidak banyak memperoleh faedah dalam bulan yang sangat istimewa ini. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih banyak kesempatan. Gunakan Ramadan, syahrul Quran, sebagai bulan membaca Al-Quran. Maka gunakan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Karena alangkah sia-sianya kita bila kita berada dalam Ramadan, kita tidak bisa mengambil hikmah daripada puasa Ramadan. Salah satu hadisnya Rasulullah menyebutkan, "Raghima anfu rajulin zukirtu inda falam yusalli alayya." Celaka manusia, kata baginda Rasulullah, disebutkan namaku di sisinya, dia enggak selawat kepadaku, kata baginda Rasulullah. Maka katanya menyecekat nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu karena Rasulullah mengatakan, celaka orang yang ketika dia disebutkan namaku di sisinya, dia tidak tergugah hatinya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat senantiasa berselawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka keperintah kepadanya pun untuk senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaka qabla an yughfara lah. Celaka seseorang manusia yang masuk bulan Ramadan, thumma salaka, kemudian Ramadannya berakhir, Ramadannya berangkat qabla an yughfara lah, tapi dia belum dapat keampunannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bila Ramadan untuk selesai, bila Ramadan ini berakhir, kita belum dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang kita lakukan, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa perut, dosa macam-macam dosa yang kita lakukan. Ini tandanya raghima anfu rajulin, tanda orang yang celaka, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyokonglah bulan mulianya tak kena laki ampun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa minta ampun kepada Allah di bulan mana yang lebih afdal kira-kira daripada bulan suci Ramadan, ma'asyiral muslimin. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad, raghima anfu rajulin indahu abawahul kibar. Dia punya dua orang tua yang sudah tua, falam yudkhilahul jannah. Kedua orang tuanya yang katuha pun tidak biasa menjadi sebab dia masuk surganya, orang celaka apa? Kenapa? Karena potensi kita untuk masuk surga dengan khidmat kepada kedua orang tua, apatah lagi kalau dia sudah jadi orang tua yang betul-betul sudah tua. Menyokana orang tua yang katuha, tidak bisa kita khidmat, mengambil hatinya, berbuat baik kepada mereka. Ini kata baginda Rasulullah, ini orang celaka, enggak bisa jadi sebab orang tuanya tadi untuk masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal kata baginda Nabi Muhammad, salah satunya termasuk bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam bulan yang mulia ini, ambillah kesempatan kita, ambillah kesempatan. Dan puasa itu banyak tingkatan. Jangan ambil derajat saumul khusus, saumul umum, saumul umum. Ini puasanya orang awam, puasa masyarakat umum. Kata baginda Nabi Muhammad, kam min shaim laisa lahu min syamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa yang gerumpok hanya dengan gerah saja. Orang yang puasa, kata Nabi Muhammad, hanya puasa perut, tidak makan, tidak minum, puasa kemaluan, enggak ada hubungan suami istri di siang Ramadan. Yang lain hanya puasa. Mata tidak puasa, mulut tidak puasa, telinga tidak puasa, semuanya seperti biasa. Ini orang-orang yang puasa, mereka shaumul umum dan mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Kita minimal mudah-mudahan Ramadan ini, kalau dihitung mungkin ini Ramadan yang kesekian kalinya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mencapai shaumul khusus.
Saumul khusus, saumul salihin, puasanya orang-orang salih. Apa itu saumul khusus? Imam Al-Ghazali menyebutkan, Al-Fakir akan mencoba membahas secara singkat 6 perkara yang mesti dipelihara agar bisa tercapai saumul khusus. Yang pertama, ghaddul basar, jaga pandangan mata. Mata mesti dipelihara, enggak lihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak lihat sesuatu yang melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mata pakai baca Quran. Mata pakai untuk berselawat. Lihat kitab-kitab, lihat zikir-zikir, baca Yasin, baca Al-Quran, ini pakai mata, maka baru mata itu terpelihara dan tentunya mata itu akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. An-nadrah sahmun masmum min sihamil iblis, kata Rasulullah. Pandangan itu adalah merupakan busur beracun daripada busurnya iblis. Maka kalau dia dijaga dengan baik, insya Allah dia akan terpelihara daripada busurnya iblis. Yang kedua adalah hifdzul lisan, jaga lidah. Enggak ghibah, enggak namimah, tidak mengupat, tidak membicarakan keburukan orang lain, menjaga daripada pertengkaran, menjaga daripada berbohong, berdusta. Jaga, itu tidak terpelihara, maka berarti puasa kita saumul umum, hanai saumul khusus. Yang ketiga, hifdzul uzun, jaga telinga daripada pendengaran. Hana dengar ghibah gob, enggak dengar lagu-lagu yang melalaikan, apalagi kita pakai mobil nih. Pakai mobil semua pada buat kasidah dalam macam-macam lagu-lagu yang melalaikan an zikrillah, melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ikut membatalkan pahala puasa. Yang keempat, jaga semua anggota yang lain, terutama perut, daripada makanan yang haram, apalagi makanan yang syubhat. Makanan syubhat, makanan haram dijaga, khususnya ketika berbuka puasa. Maka ketika berbuka puasa mesti dipastikan bahawa makanan itu adalah makanan yang halal. Alhamdulillah kami itu dijamu berjani, masya Allah, alhamdulillah. Beres dah muzinya, peh dah jaklom muku, peh dah laki lom bakti. Insya-Allah. Jadi dijaga perut ketika berbuka. Yang kelima, ketika berbuka jangan penuhkan perut itu walau dengan makanan yang halal. Hangki penuh. Makanya hikmah puasa taqlilul halal, menyedikitkan kita daripada makanan yang halal. Apa faedah puasa kalau sepanjang siang kita enggak makan, tapi giliran berbuka balas dendam. Giliran buka puasa balas dendam. Maknanya apa? Makan siang yang tertunda diqadha semua ketika buka puasa. Nyohana faedah puasa. Maka kata Imam Al-Ghazali, lagenyo tidak akan mencapai derajat saumul umum, saumul khusus. Yang terakhir adalah senantiasa keadaan hati kita bainal khauf war raja, rasa takut, tidak hanya pada puasa, pada solat juga seperti itu. Nanti kita solat tarawih, belum tentu sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar-sabar rasayo kepada Allah, mungkin sembahyang ini akan ditolak kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbaik sangka, mudah-mudahan dengan segala rahmat dan kasih sayangnya Allah, apalagi ini bulan rahmat, semoga Allah akan terima ibadah kita nantinya tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila 6 hal ini mampu kita terapkan, insya-Allah puasa kita akan mencapai saumul khusus, yaitu puasa khusus yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan pembalasannya. Yang kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatan, orang yang puasa itu akan diberi 2 kebahagiaan, farhatun inda iftarih, satu kegembiraan ketika dia berbuka, yaitu ketika Idul Fitri nanti. Pada orang raya senang mendum-mendum, nyan adalah sebuah kebahagiaan orang yang puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kebahagiaan ketika dia dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini tersirat bahwa salah satu pahala yang akan Allah berikan bagi mereka yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, puasa saumul khusus, ini sekurang-kurangnya dia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik, pencipta kita semua, yang memberikan nikmat kepada kita semua, yang menciptakan syurga dan neraka, yang menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyo akan ditakalan dengan mata ulai kita nyo lagi Nabi Muhammad dikekalan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin, urai-urai tuan, unusi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan puasa ini adalah puasa yang istimewa. Apatah lagi program tim Safar Ramadan kali ini adalah sebuah program yang sangat komprehensif, tidak hanya membersihkan hati, tidak hanya membersihkan spiritual, tapi bayangkan tadi sudah gotong royong ikut membersihkan halaman-halaman masjid. Tentunya kita akan bisa beribadah dengan baik ketika suasana tentram, ketika suasana hijau, ketika suasana ini adalah suasana yang bersih, tertata dengan baik. Itu akan juga memberikan sebuah motivasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik takalan bak
tubuh tu mentang, tapi tak kalah cik halaman-halaman tempat tanya tak ibadat bersih, jauh daripada kotoran-kotoran. Ini tentu juga merupakan perintah dalam syariat kita, perintah agama kita. At-tuhur syatrul iman, kesucian itu, kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sumu tasihhu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat, kata baginda Nabi Muhammad. Maka dalam suasana uronyo ini yang mentang suasana COVID-19 nya, mentang suasana yang lagi rupa, marilah kita senantiasa berdoa, menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita. Insya-Allah dengan puasa mudah-mudahan Allah akan permudahkan kita untuk menjaga kesehatan, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Maka dari itu semua, Al-Fakir juga mengambil kesempatan dalam forum yang berbahagia ini menyampaikan salam dari Bapak Gubernur yang telah diwakilkan kepada kami dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa membuka hati kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang istimewa dalam kehidupan kita. Ramadan ini Ramadan kesempatan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ramadan ini kesempatan kita untuk bisa meluah-luah, melapang-lapang dengan anak-anak mempromoh katanya. Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk betul-betul men-setting, memplanning dengan baik. Berapa kali kita khatamkan Quran, berapa ribu kali kita akan berselawat kepada Nabi Muhammad, berapa ribu kali kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi amalan-amalan yang harus kita lakukan, tahajudnya, duhanya, rawatibnya. Mudah-mudahan ini semua akan Allah mudahkan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah bantu kita agar kita dimudahkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Mudah-mudahan komentang yang mampu Tuhan sampaikan dalam waktu yang singkat, karena kita masih panjang akan beribadah melaksanakan solat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, dan terima kasih sekali lagi kami disambut dengan sangat sempurna sekali, sangat kekeluargaan sekali. Alhamdulillah, hakaza orang Aceh, inilah sifatnya masyarakat Aceh, dan kita banggakan. Bahkan putra daerah merdu pun sudah menjadi alhamdulillah orang yang memiliki sebuah kebijakan. Mudah-mudahan beliau bisa menjalankan kebijakannya sebaik-baiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.